Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Alfika Romah dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai kesimpulan dari mata kuliah studi hadis yang terdapat beberapa materi. Ada 6 materi kurang lebih. Untuk materi yang pertama adalah studi hadis menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi hadis. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa masalah, dan ketetapan lainnya yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli usul fiqh atau usuliyin, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Selanjutnya, menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwasanya hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, dan kepada para tabi'innya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hadis merupakan segala sesuatu yang menyangkut perkataan, perbuatan, atau perilaku Nabi yang dijadikan sebagai ketetapan hukum. Selanjutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis yang paling utama adalah untuk memperjelas isi di dalam Al-Quran agar umat Islam lebih mudah memahami ataupun menjelaskan perintah-perintah Allah SWT. Untuk materi yang kedua, terdapat sejarah hadis pada masa awal atau masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman dahulu, para sahabat Rasul adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa membaca dan menulis. Namun demikian, mereka mempunyai kemampuan menghafal yang luar biasa. Rasulullah menyebarkan agama Islam kurang lebih selama 23 tahun, dan dari waktu yang sekian lama tersebut, beliau dengan segala pola perilakunya menjadi tumpuan perhatian dan panutan para sahabatnya. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa para sahabat-sahabatnya semenjak awal telah memperhatikan benar segala ucapan, perbuatan, dan segala perilaku Rasulullah SAW. Karena memang mereka mengetahui bahwa segala apa yang dilakukan Rasulullah adalah menjadi sumber dari ajaran agama Islam. Pengajaran hadis. Menurut Muhammad Mustafa Azmi, Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya tersebut, Rasulullah menggunakan 3 cara. Yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasulullah banyak mengadakan pengajaran melalui ucapan kepada para sahabat, dan bahkan untuk memudahkan dalam memahami dan mengingat hadis yang disampaikan, Rasul sering mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali. Untuk cara yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan hadis melalui media tulis. Rasulullah SAW mendiktekan kepada para sahabat yang pandai menulis ini menyangkut seluruh surat Rasul yang ditujukan kepada para raja, penguasa, kepada suku dan gubernur-gubernur muslim. Beberapa di antara surat tersebut berisi tentang ketetapan-ketetapan hukum Islam, seperti ketentuan tentang zakat, tata cara beribadah, dan sebagainya. Dan untuk cara yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan hadis dengan praktek atau secara langsung. Rasul banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dipraktekkan secara langsung untuk memberikan contoh kepada para sahabat, seperti beliau mengajarkan cara wudhu, sholat, puasa, menunaikan ibadah, haji, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penulisan hadis. Hadis ini secara implik menunjukkan bahwa Rasul merasa khawatir apabila hadis juga ditulis. Catatan-catatan hadis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran, sehingga beliau melarang para sahabat menulis hadis. Larangan menulis hadis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karena khawatir hadis akan bercampur dengan Al-Quran, dan ketika kekhawatiran itu tidak ada lagi, maka diizinkan oleh Rasul. Yang kedua, larangan ditujukan kepada para sahabat yang masih baru masuk Islam. Yang ketiga, untuk mencegah penulisan Al-Quran dan hadis pada satu tempat, pada dasarnya larangan. Untuk materi yang ketiga, terdapat penyebaran hadis pada masa sahabat. Sahabat adalah orang yang beragama Islam, meninggal dalam keadaan memeluk Islam dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Perkembangan hadis pada masa sahabat. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, hati-hati dalam periwayatan hadis, dan hadis yang diriwayatkan sedikit. Pada masa Utsman Ibnu Affan, Utsman meriwayatkan hadis sekitar 40 hadis saja. Masa Umar Ibnu Al-Khattab, Umar menekankan para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis,
Dan untuk pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali hanya meriwayatkan riwayat hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah dan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan untuk materi yang keempat, terdapat sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Tabi'in menurut asal bahasanya berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikut. Sedangkan menurut istilah arti dari tabi'in adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Atau bisa juga disebut bahwasanya tabi'in merupakan murid sahabat Nabi. Periwayatan yang dilakukan oleh kalangan tabi'in tidak begitu berbeda dengan yang dilakukan oleh para sahabat karena mereka mengikuti jejak para sahabat yang menjadi guru mereka. Hanya persoalannya yang dihadapi oleh kalangan tabi'in ini yang berbeda dengan yang dihadapi para sahabat pada masa ini. Al-Quran sudah dikumpulkan pada satu mushaf dan para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam sehingga para tabi'in dapat mempelajari hadis dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah disebarkan tadi. Tokoh-tokoh dalam perkembangan hadis. Sahabat kecil pada masa awal perkembangan hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis disebut dengan al-muhsirun fil hadis. Penyebaran hadis pada masa tabi'in ini dikenal dengan masa periwayatan hadis atau istinsyar atau al-riwayah al-amsar. Nah, untuk materi yang kelima, saya akan membahas mengenai materi kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta kedudukannya. Sahih Bukhari menyusun hadis yang sahih saja dan meninggalkan yang dhaif. Kitab yang disusun dinamakan Jami'ah As-Sahih. Sahih Muslim kitab paling sahih dan murni sesudah Kitabullah yang diterima baik oleh umat Islam. Kedudukan hadis Sahih Bukhari lebih tinggi dan utama. Kedudukan kedua setelah hadis Sahih Bukhari. Mungkin itu beberapa kesimpulan dari beberapa materi di studi hadis yang sudah saya pelajari. Mudah-mudahan cukup membantu teman-teman semua yang sedang mempelajari mata kuliah studi hadis dan materi-materi yang sudah saya paparkan mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman lain pelajari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.